Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Gembara dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel saya. Kali ini saya berada di makam beliau yang mulia Raden Bupati Yudonegoro II yang kita kenal dengan Bupati Sedo Pendopo. Sebelum kita bicara tentang hal yang banyak lagi, mari saya ajak bersama-sama untuk mendoakan beliau. Terima kasih pemirsa. Di episode kemarin kita sudah kupas tentang perjalanan daripada beliau yang mulia yang makamnya sekarang berada di Desa Dauan. Kita sudah sampai ke episode Bupati Sedo Pendopo, juga Bupati Setoloji. Yang berikutnya yang ada di belakang adalah pusara atau makam beliau yang mulia. Kita setelah berdoa bersama, kita akan melanjutkan cerita tentang atau Babat Banyumas setelah sepeninggal Prabu atau Adipati Yudonegoro II atau Adipati Sedo Pendopo. Pemirsa, Kyai Raden Adipati Yudonegoro III atau Raden Bagus Konting Martowijoyo, Bupati Banyumas ke-9, yang kemudian menjadi Kanjeng Kyai Raden Adipati Aryo Danurjo I, Patih Kasultanan Yogyakarta yang pertama. Beliau adalah putra dari Adipati Yudonegoro II atau Bagus Mali. Raden Tumenggung Reksoprojo yang diberhentikan oleh Pakubuwono atas usul 3 orang pangeran kepada susunan Pakubuwono II, yaitu Raden Tumenggung Notoyudo dari Kedu Bagelen maksudnya. 1, Raden Tumenggung Anung Binang Honggowongso dan Raden Tumenggung Bojowaniti dari Pajajaran, agar sebaiknya yang menggantikan sebagai Bupati Banyumas salah seorang ahli waris dari Banyumas sendiri. Dan yang diusulkan adalah Raden Bagus Konting Martowijoyo, putra Kyai Adipati Yudonegoro II utawa Sedo Pendopo, yang ketika itu setelah menjadi Mantri Anom di Keraton Kartosuro. Susunan menyetujui, akan tetapi Raden Bagus Konting Martowijoyo sudah sementara lama meninggalkan keraton bersama-sama dengan Pangeran Mangkubumi, terkecuali jika ketika Adipati itu sanggup mencarinya. Ketika
ketiga pangeran menyanggupi karena mereka mengetahui bahwa sebenarnya Raden Bagus Konting Martowijoyo sementara telah pisah dengan Pangeran Mangkubumi. Ketika terjadi pertempuran dan pengejaran oleh pasukan kompeni di lereng Gunung Lawu dan sedang menuju ke Banyumas untuk mencari bala bantuan. Pemirsa, bagaimana kisah perjalanan atau kisah Raden Bagus Konting? Mari kita ikuti bersama. Yang saat ini saya berada di pemakaman Kedawuan, yaitu di makam Kyai Raden Adipati Yudonegoro II atau Bagus Mali, juga di makam Adipati Sedo Jenar. Bagaimana kisah tentang Adipati Sedo Jenar dan siapa beliau? Mari kita ikuti bersama-sama. Tersebutlah Raden Bagus Konting Martowijoyo atau putra Kyai Raden Adipati Yudonegoro Sedo Pendopo sejak masa kecilnya telah mengabdikan diri di Keraton Kartosuro dan telah menjadi teman akrab dari Raden Mas Sujono atau Pangeran Mangkubumi. Saudara lain ibu dari susunan Pakubuwono II. Sesama putra susunan Prabu Amangkurat IV. Mereka berdua hampir tidak pernah berpisah dan seringkali bersama-sama bertirakat dan bersemedi di lereng Gunung Kendeng. Pada masa pemerintahan susunan Prabu Pakubuwono II antara tahun 1729 sampai 1747, di Mataram telah terjadi beberapa huru-hara secara berturut-turut. Antaranya pemberontakan kaum Tionghoa yang disebut Perang Geger Pacino di seluruh Jawa yang menjalar sampai ke Mataram. Juga perebutan mahkota dan pemberontakan dari beberapa pangeran. Di antaranya adalah Raden Mas Said, putra Pangeran Mangkunegoro yang diasingkan ke Thailand pada tahun 1722. Karena kekacauan tersebut, maka pada kira-kira akhir tahun 1745 susunan Pakubuwono II telah mengumumkan bahwa barang siapa dapat memedamkan pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Mas Said, yang kemudian Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro I, akan diberi hadiah tanah daerah Sukowati sebelah timur Laut Surakarta. Di antara para pangeran dan bupati ternyata hanya Pangeran Mangkubumi yang dapat melaksanakan dengan berhasil. Walaupun Raden Mas Said dan pembantunya masih dapat meloloskan diri dan melanjutkan pemberontakan di daerah lain. Akan tetapi pada akhirnya karena terpengaruh oleh hasutan patihnya, yaitu Pangeran Adipati Pringgoloyo, susunan Pakubuwono II tidak menepati janji dan melalaikan sumpahnya. Sebagai seorang raja, hadiah tanah di daerah Sukowati yang telah diberikan kepada Pangeran Aryo Mangkubumi ditarik kembali dan hanya meninggalkan 1000 cacah. Hal inilah yang menyebabkan Pangeran Mangkubumi sakit hati dan akhirnya secara diam-diam bersama Raden Bagus Konting Martowijoyo dan pasukan prajurit yang setia pada tanggal 19 Mei 1745 meninggalkan keraton dan kemudian mengangkat senjata. Saat itulah dimulai apa yang dinamakan Perang Mangkubumen.
Konon menurut Babad, dalam perang Mangkubumen, Raden Mas Said telah menyatukan diri dengan Pangeran Mangkubumi, akan tetapi sampai akhir tahun 1750 setelah seluruh Mataram hampir dapat dikuasai, telah terjadi suatu perselisihan. Pada waktu itu Mataram telah berada di bawah pemerintahan Susunan Pakubuwono III, karena Susunan Pakubuwono II telah wafat pada tahun 1749. Pemirsa, tersebutlah dalam suatu pengepungan dan serangan mendadak oleh pasukan kompeni di daerah Gunung Lawu, Pangeran Mangkubumi dan pasukannya terpaksa dalam keadaan cerebreh, dalam keadaan gelap dan hujan. Pangeran Mangkubumi dapat meloloskan diri dengan selamat sampai di daerah Ngawi dan terus menuju daerah Jipang atau Rembang sekarang. Sedangkan Raden Bagus Konting Martowijoyo telah terpisah seorang diri. Dalam keadaan demikian timbul niatnya untuk segera mencari bantuan, dan tujuannya adalah ke Banyumas, mohon bala bantuan dari ayahnya yaitu Kiai Adipati Yudonegoro II. Di tengah perjalanan, Raden Bagus Konting berjumpa dengan Kiai Ronggo Wirosentiko, kemudian dengan Raden Aryo Kertowinoto bersama 80 orang pasukannya yang berkuda yang akan membantu Pangeran Mangkubumi yang sedang menuju ke Jipang. Kepada kedua mereka ini, Raden Bagus Konting berpesan agar disampaikan kepada Pangeran Mangkubumi bahwa ia sedang menuju ke Banyumas untuk meminta bala bantuan dari ayahandanya Bupati Banyumas. Tidak diceritakan dalam perjalanan sampai di Banyumas, keadaan telah berubah. Kiai Raden Adipati Yudonegoro II telah lama wafat, sedangkan Raden Bagus Konting sama sekali tidak mengetahui ataupun mendengar berita. Yang menggantikan Adipati Banyumas adalah iparnya, yaitu Raden Tumenggung Rekso Projo. Dalam kesedihan dan kemurungan hati, Raden Bagus Konting lalu menuju ke Banjarnegara, ke tempat Kiai Raden Ngabei Banyakwide untuk mendapat keterangan mengenai apa yang telah terjadi. Setelah diceritakan oleh Kiai Ngabei Banyakwide, Raden Bagus Konting diminta agar sementara beristirahat dan bermalam dahulu, tapi ditolak oleh Raden Bagus Konting. Lalu melanjutkan perjalanan berkelana tanpa tujuan hingga sampai di daerah Cilacap, kemudian sampai di pegunungan Limus Buntu, lalu menyelusuri Sungai Serayu sampai ke pegunungan Dieng di daerah Nusa Bambang, dan akhirnya beristirahat, mandi dan mencuci pakaiannya di Telaga Parantunan. Setelah itu Raden Bagus Konting melanjutkan perjalanannya dengan maksud akan menyusul dan menyatukan diri kembali dengan Pangeran Mangkubumi. Di dalam perjalanan selanjutnya, Raden Bagus Konting bertemu dengan Kiai Raden Tumenggung Honggowongso Arung Binang yang memang sedang mencarinya untuk diminta dan dibawa menghadap raja. Yang tadinya Raden Bagus Konting menolak, akan tetapi setelah melalui berbagai bujukan, akhirnya Kiai Tumenggung Honggowongso dapat mengajaknya. Raden Bagus Konting Martowijoyo kemudian diangkat menjadi Bupati Banyumas ke-9 dengan gelar Kiai Raden Adipati Yudonegoro III.
Konon menurut catatan pengembaraan Raden Bagus Konting, Martowijoyo sebelum menjadi Bupati Banyumas telah memakan waktu hampir 3 tahun. Dalam bahasa Jawa, 3 warsa. Pemirsa, bahwa sampai masa pertengahan ke akhir tahun 1749, Perang Mangkubumen telah mendahsyat. Pasukan-pasukan Pangeran Mangkubumi yang dibantu oleh Raden Mas Said dan Pangeran Buminoto hampir dapat menguasai daerah seluruh Mataram dan lalu menuju ke daerah Bagelen atau Kedu. Oleh karena itu, maka susunan Pakubuwono III telah memerintahkan kepada para bupati Bagelen termasuk Bupati Banyumas agar menyiapkan pasukan untuk turut membantu bersama pasukan-pasukan kompeni. Pasukan-pasukan Banyumas telah dipersiapkan di bawah pimpinan Ki Raden Ngabei Notowijoyo atau Ngabei Kenduran I yang memimpin prajurit dalam, dan Raden Tumenggung Dipoyudo I Bupati Purbalingga memimpin prajurit luar dengan dibantu oleh Kiai Demang Harsantoko dari Pegendolan, Kiai Demang Martoboyo dari Sigalu, dan Kiai Demang Ronodrono dari Penggalang Cilacap. Barisan Banyumas segera diberangkatkan ke Panjer yang sekarang Kebumen bersama-sama dengan pasukan kompeni yang berada di bawah pimpinan seorang perwira rendahan bernama Fraser. Ketika itu yang menjadi Bupati Panjer adalah Raden Tumenggung Wongsonegoro III, ayah mertua dari seorang putra Adipati Yudonegoro III yang kemudian menjadi Bupati Purbalingga dengan gelar Raden Tumenggung Dipoyudo II. Baru semalam pasukan Banyumas berada di Panjer. Keesokan harinya di dini hari didapat berita bahwa pasukan Pangeran Mangkubumi dalam jumlah besar sedang menuju ke Panjer. Pasukan Banyumas segera diberangkatkan dengan yang bersenjata hanya tidak lebih dari 300 orang, sedangkan persenjataannya terdiri dari bermacam-macam jenis, yaitu senapan, lembing, tombak, pedang, keris, dan bandring. Sesampai di desa Jenar, bertemulah pasukan Banyumas dengan pasukan-pasukan Pangeran Mangkubumi dan segera terjadi pertempuran yang berlangsung 1 hari penuh sampai matahari terbenam. Banyak sekali membawa korban pada kedua belah pihak. Pasukan-pasukan Banyumas akhirnya tidak dapat menahan serangan dari pasukan Pangeran Mangkubumi. Raden Tumenggung Dipoyudo I gugur dalam pertempuran, sedangkan saudaranya Kiai Raden Ngabei Kenduran I luka berat terkena pada lambungnya, akan tapi masih dapat meloloskan diri. Prajurit-prajurit Banyumas banyak yang gugur, sedangkan serdadu kompeni hanya tinggal beberapa orang saja. Pada malam harinya barulah jenazah Raden Tumenggung Dipoyudo I dapat diangkat dan dibawa ke Banyumas oleh para Demang dan kemudian dimakamkan di Pesarean Dawuhan. Sejak itu maka Raden Tumenggung Dipoyudo I Bupati Purbalingga dikenal dengan sebutan Tumenggung Sedo Jenar atau Dipoyudo Sedo Jenar. Setelah wafatnya Raden Tumenggung Dipoyudo I, maka Kiai Adipati Yudonegoro III telah mengucapkan sesuatu larangan pada keturunannya yang berbunyi bahwa semua keturunan Raden Tumenggung Dipoyudo I dilarang memakai pakaian dengan warna wulung coklat kemerah-merahan seperti warna burung elang, atau dalam bahasa Jawa
ing tembe sak turunane Dipayuda aja ana kang padha nganggo jarit wulung. Hamarga tumenggung Dipayuda hangagem prajuritan daster, rasukan jumping lan lancingan wulung. Oleh karena itu maka sampai sekarang kebanyakan para keturunan Raden Tumenggung Dipayuda I, Bupati Purbalingga, jika berpakaian berwarna coklat kemerah-merahan selalu diberi tambahan warna putih, dalam Jawa katulak mawi kacomot pedak. Pada tahun 1755 Perang Mangkubumi telah berakhir, dan setelah adanya perjanjian Giyanti, tepatnya pada tanggal 13 Februari 1755, Pangeran Adipati Arya Mangkubumi telah dinobatkan menjadi Sultan Mataram dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I, dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Yogyakarta. Adapun sebagai patihnya yang dipilihnya tidak lain adalah Raden Bagus Konting Martowijoyo atau Kyai Raden Adipati Yudonegoro III, Bupati Banyumas, dengan gelar Kanjeng Kyai Raden Adipati Aryo Danurjo I, Patih Kesultanan Yogyakarta yang pertama. Selanjutnya setelah selesai peperangan, maka yang menggantikan Raden Tumenggung Dipayuda I sebagai Bupati Purbalingga adalah salah seorang putra dari Kyai Adipati Yudonegoro III dengan gelar Raden Tumenggung Dipayuda II. Raden Ngabei Noto Wijoyo diangkat menjadi Bupati Roma atau Gombong dan gelar Kyai Raden Tumenggung Kenduran I. Kyai Demang Harsantoko dari Pagendolan Banjarnegara diangkat menjadi Humbul Demang, Kepala Demang, sedangkan putranya diangkat menjadi Patih Purbalingga dengan gelar Kyai Raden Harsoyudo. Kyai Demang Martoboyo dari Sigaluh dan Kyai Demang Bonyodrono dari Penggalang Cilacap juga diangkat menjadi Humbul Demang. Kanjeng Kyai Raden Adipati Danurjo I mempunyai beberapa orang garwa badmi dan ampean. 1. Nyai Ajeng Kemasan, putri sulung dari Kyai Ngabei Surabaya di Aceh, sekarang Sokaraja, seorang putra dari Kyai Ngabei Wongsokusumo atau Noyokusumo atau disebut juga Kyai Ngabei Kace. Kyai Ngabei Kace adalah putra dari Kyai Ngabei Martokusumo, seorang putra dari Kyai Ngabei Dewokusumo bersemayam di Pasarean Kace. Kyai Ngabei Dewokusumo adalah putra dari Kyai Gede Bilung atau Panembahan Melong yang bersemayam di Besaran Pasir. Panembahan Melong adalah putra Nyai Ageng Sabara, putra dari Kyai Adipati Banyak Eleng atau Banyak Galeh atau Kyai Panembahan Senopati Mangkubumi II atau disebut juga Patih Wiro Kencono bersemayam di Besaran Pasir. Putra lainnya dari Kyai Panembahan Senopati Mangkubumi II adalah Panembahan Senopati Mangkubumi III atau Raden Adipati Banyak Sosro Adipati Pasir. Oke pemirsa, kita sudah suguhkan. Saya tidak live di studio, tapi saya tidak rekaman di studio, tapi saya sengaja rekaman di alam, yaitu di makam Leluhur Banyumas
yaitu di daerah Dauan. Terima kasih pemirsa telah mengikuti perjalanan kami, dan kisah-kisah masih panjang sekali tentang Bebek Banyumas, tentang sejarah-sejarah yang ada di Banyumas. Kita kupas bersama, masih dalam sejarah Banyumas. Ikuti terus perjalanan Satria Sembara. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sembara, Om Swastiastu.